So if you're ready, and if you let me, I wanna see it in motion, in 3D. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Fitriani dengan NPM 2021-5109. Di sini saya akan memaparkan mengenai materi kubus yang dalam merupakan salah satu tugas mata kuliah, tugas ujian akhir semester dari mata kuliah multimedia pembelajaran matematika dengan saya membuat pendidikan magister pendidikan. Baik, materi yang akan saya paparkan yaitu materi kubus. Untuk slide selanjutnya, kubus ini ada pemaparan yang akan saya paparkan. Poin-poinnya ada: pertama, pengertian kubus; yang kedua, bagian-bagian kubus; yang ketiga, jaring-jaring kubus; yang keempat, ada rumus kubus; dan yang kelima, ada contoh soal, latihan soal dari rumus-rumus kubus itu sendiri. Untuk selanjutnya yaitu ada pengertian kubus. Kubus adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 bidang kongruen berbentuk bujur sangkar atau persegi. Salah satu contoh benda berbentuk kubus dalam sehari-hari adalah dadu. Teman-teman bisa ketahui bersama bahwa dadu itu adalah salah satu contoh benda berbentuk kubus dalam sehari-hari. Dan bisa teman-teman ketahui juga, apabila ada yang berbentuk kubus seperti dadu, maka itu adalah salah satu contoh benda atau beberapa contoh benda yang berbentuk kubus dalam sehari-hari. Dan bisa teman-teman perhatikan di sekeliling lingkup teman-teman bahwa banyak sekali contoh benda berbentuk kubus dalam kehidupan sehari-hari selain dadu. Selanjutnya ada pematerian mengenai bagian-bagian kubus. Nah, bagian-bagian kubus di sini adalah sisi, rusuk, diagonal bidang atau sisi, diagonal ruang, dan bidang diagonal. Seperti pemaparan materi sebelumnya bahwa kubus adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 bidang kongruen berbentuk bujur sangkar atau persegi. Nah, maksud dari 6 bidang kongruen berbentuk bujur sangkar dan persegi itu adalah sisi. Sisi dari kubus ini terdiri dari 6 sisi. 6 sisi ini adalah berbentuk bujur sangkar atau persegi, yang mana bisa teman-teman perhatikan pada gambar tersebut bahwa sisi dalam bagian-bagian kubus ini memang berbentuk persegi atau bujur sangkar, dan ada 6 sisi di dalamnya. Kemudian ada rusuk. Rusuk adalah dalam bagian kubus itu terdapat 12 rusuk, yang mana sama panjangnya. Ketika diketahui 7 cm atau 4 cm, maka seluruh panjang rusuk sama panjang, yaitu 4 cm. Nah, bisa teman-teman hitung sendiri bahwa kubus ini terdiri dari 12 rusuk. Untuk diagonal bidang. Nah, jika teman-teman perhatikan, ketika kita menarik garis pada masing-masing sudut yang berhadapan pada setiap sisi atau bidang, maka kita akan menjumpai garis yang akan membentuk segitiga sama kaki. Nah, garis-garis ini akan disebut seperti diagonal bidang atau sebagai diagonal bidang. Nah, ketika teman-teman memperhatikan ada diagonal sisi kubus ini sama dengan diagonal bidang artinya. Sehingga diagonal bidang atau diagonal sisi kubus pada kubus itu terdapat 12. Bisa teman-teman perhatikan. Kemudian ada diagonal ruang. Diagonal ruang kubus ini sendiri adalah 2 titik sudut yang saling berhadapan dalam satu ruang, akan disebut sebagai diagonal ruang. Nah, untuk diagonal ruang ini sendiri pada kubus terdapat 4 buah atau 4 macam. Dan untuk bidang diagonal ini adalah jika terbentuk, itu terbentuknya dari 2 garis diagonal bidang dan 2 rusuk kubus yang sejajar. Nah, bidang diagonal ini sendiri pada kubus itu terdapat dari 4 bidang. Jadi pada bagian-bagian kubus ada bagian-bagian yang ada sisi, rusuk, diagonal bidang atau sisi, diagonal ruang, dan bidang diagonal. Nah, sisi terdiri dari 12 dan rusuk terdiri dari 6. Begitupun bidang diagonal bidang, diagonal ruang, bidang diagonal yang tadi telah saya paparkan sebelumnya, ada 4 dan 12. Kemudian slide selanjutnya di sini ada jaring-jaring kubus. Ketika teman-teman perhatikan secara seksama, jaring-jaring kubus ketika dibuka itu akan menghasilkan 6 masing-masing elemen dari kubus. Seperti definisi kubus sendiri, yaitu terdiri dari 6 bidang kongruen berbentuk bujur sangkar atau persegi, yang mana memang benar ketika dibuktikan dengan dibukanya kubus menjadi jaring-jaring kubus, maka terdiri dari 6 jaring-jaring kubus atau 6 bidang kongruen kubus. Nah, ketika dibuka, mau dalam bentuk apapun, alas dan tutupnya, ketika dibentuk pun dari 6 bidang kubus, maka akan
6 bidang persegi, maka akan menghasilkan kubus. Dan ketika ditutup pun, maka akan menghasilkan kubus. Dibuka akan menghasilkan 6 bidang persegi, dan ketika ditutup akan menghasilkan 1 kubus. Sehingga jaring-jaring kubus ini memang benar bahwa terdiri dari 6 bidang kongruent berbentuk bujur sangkar atau persegi. Selanjutnya ada rumus-rumus kubus. Untuk rumus-rumus kubus ini sendiri ada 3 rumus kubus yang perlu teman-teman perhatikan pada materi kali ini, yaitu ada volume, panjang rusuk, dan luas permukaan. Kita bahas dari volume, panjang rusuk, dan luas permukaan. Kemudian tidak lupa juga dengan keliling. Pada keliling juga memang ada rumus khusus untuk menghitung keliling kubus. Kita bahas satu-satu. Pertama ada keliling kubus. Untuk keliling kubus itu sendiri rumusnya adalah 12 kali sisi. Atau keliling kubus di sini bisa diperhatikan dengan 12 kali sisi. Selanjutnya ada volume kubus. Untuk volume kubus ini sendiri rumusnya adalah sisi kali sisi kali sisi. Atau bisa kita singkat menjadi S pangkat 3. Yang mana S di sini keterangannya adalah sisi. Selanjutnya ada luas permukaan. Untuk luas permukaan ini sendiri dari kubus itu rumusnya adalah 6 sisi, 6 dikali sisi dikuadratkan. Yang mana 6 dikali sisi kuadrat itu ketika kita mencari keterangan sisi itu didapat dari rumus akar dari luas kubus dibagi 6. Sehingga ketika kita sudah mendapatkan nilai dari sisi, maka kita bisa mensubstitusikan kepada rumus luas permukaan, yaitu 6 kali sisi kuadrat, sehingga bisa didapatkan hasil luas permukaan. Selanjutnya, untuk membahas rumus-rumus kubus ini sendiri, kita langsung membahas ke contoh soalnya. Untuk contoh soalnya yaitu sebuah kubus memiliki panjang rusuk 8 cm. Tentukan luas permukaan kubus, volume kubus, dan keliling kubus. Nah, untuk luas permukaan kubus tadi sendiri seperti apa yang saya bahas, yaitu 6 sisi kuadrat. Sehingga ketika kita menyelesaikan contoh soal ini, maka bisa ditulis luas dari 6 sisi kuadrat adalah 6 dikali 8 kuadrat. 8 kuadrat itu adalah 64. Ketika dikalikan dengan 6, maka akan menghasilkan 384. Yang mana itu dapat dibuktikan bahwa luas permukaan kubus itu adalah 384 cm persegi, karena kita akan menghitung luas. Satuan dari luas adalah cm persegi atau berbentuk persegi, sehingga luas dari permukaan kubus ini ketika dihitung dengan keterangan sisinya 8, maka 384 cm persegi. Dilanjut dengan menghitung keliling kubus atau volume kubus. Nah, untuk volume kubus ini sendiri rumusnya adalah sisi pangkat 3 atau sisi kali sisi kali sisi. 8 kali 8 kali 8. Kita bisa mensubstitusikan nilai dari 8 ini ke rumus, sehingga 8 dikali 8 dikali 8, atau bisa kita tulis dengan singkat menjadi 8 pangkat 3. Ketika teman-teman hitung 8 pangkat 3, maka 8 pangkat 3 ini akan menghasilkan 512 cm kubik. 512 cm kubik ini didapat dengan nilai volume kubus. Nah, selanjutnya ada keliling kubus. Untuk keliling kubus ini sendiri rumusnya adalah 12 kali sisi. Nah, 12 kali sisi ini, sisi yang diketahui adalah 8 cm. Sehingga ketika kita mensubstitusikan keliling kubus, yaitu 12 kali sisi atau 12 kali 8, akan menghasilkan 96 cm. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa untuk luas permukaan kubus itu adalah 384 cm persegi. Selanjutnya, untuk volume kubus ada 512 cm kubik, dan untuk keliling kubus terdapat 96 cm. Nah, untuk memahami selanjutnya, teman-teman bisa melakukan latihan soal yang telah saya berikan pada materi kali ini. Terdapat 3 latihan soal. Yang pertama ada tentukan luas permukaan kubus, keliling kubus, dan volume kubus yang memiliki panjang 7 cm. Dan yang kedua, Vina memiliki sebuah akuarium berbentuk kubus. Jika luas permukaan akuarium tersebut adalah 54 cm persegi, maka berapa panjang diagonal ruang akuarium tersebut? Dan yang ketiga, hari ini adalah hari ulang tahun Mei. Ia mendapat sebuah kado dari temannya, yang mana salah satu kado tersebut berbentuk kubus dengan keliling 3/4 dari volume kado tersebut. Jika volume kado adalah 64 cm kubik, maka berapakah luas bidang diagonal kado tersebut? Nah, latihan soal ini bisa teman-teman kerjakan, dan jika sudah mendapatkan jawabannya, teman-teman bisa untuk memberikan jawabannya pada kolom komentar.
sehingga saya bisa membahas bersama-sama dengan teman-teman untuk latihan soal mengenai materi kubus kali ini. Sekian pemaparan dari materi kubus kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.